Integral tertentu. Nama anggota: Arfian Nurul Himam, NIM 06926, LD Anang Suhasto, NIM 06960, Muhammad Naufal An-Nabil 06922, Rizka Marsal Sabila 06946, Sumi Widya Saputri, NIM 06928, Syifa Devano Denandra 06971. Pengertian integral tertentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas nilai itu merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan. Dalam matematika, integral tentu bisa dimanfaatkan untuk mencari luas bidang datar, volume benda putar, luas koordinat polar, panjang busur pada bidang datar, luas permukaan benda putar, panjang busur koordinat polar, luas permukaan benda putar koordinat polar, titik berat benda datar. Adapun contoh penulisan integral tertentu adalah sebagai berikut. Integral fx dx bawah A atas B sama dengan FB min FA sama dengan integral x dx bawah 1 atas 2 sama dengan setengah 2 pangkat 2 dikurangi setengah 1 pangkat 2 sama dengan integral x dx bawah 1 atas 2 sama dengan 3/2 dengan keterangan A itu batas bawah dan B itu batas atas. Perbedaan mendasar antara integral tentu dan tak tentu terletak pada ada tidaknya batas-batas variabel. Sementara itu langkah pengerjaan integralnya sama. Sifat-sifat integral tentu. Sifat-sifat integral tentu berkaitan dengan kelinearitasannya, perubahan batas, serta penambahan batas. Adapun sifat-sifat yang dimaksud adalah sifat kelinearitasan. Sifat kelinearitasan integral tentu sama seperti sifat-sifat integral tak tentu, yakni sebagai berikut. Sifat pertama merupakan sifat integral yang memuat suatu konstanta di depan fungsi seperti berikut. Integral kf x dx bawah A atas B sama dengan K integral fx dx bawah A atas B. Sifat kedua berlaku pada integral penjumlahan dua fungsi sebagai berikut. Integral fx ditambah gx dalam kurung dx bawah A atas B sama dengan integral fx dx bawah A atas B ditambah integral x dx bawah A atas B. Proses integral penjumlahan dua fungsi bisa kamu jabarkan menjadi jumlah integral masing-masing fungsinya dengan batas yang sama. Sifat ketiga berkaitan dengan integral pengurangan dua fungsi. Rumusnya integral fx dikurangi dx dalam kurung dx bawah A atas B sama dengan integral fx dx bawah A atas B dikurangi integral gx dx bawah A atas B. Konsepnya sama dengan penjumlahan, hanya saja pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif di mana A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Sifat perubahan batas. Sifat ini berlaku jika terdapat perubahan batas-batas integral. Perubahan itu bisa pembalikan batas atau penambahan batas. Sifat pembalikan batas. Batas integral suatu fungsi bisa dibalik dari A hingga B menjadi B hingga A dengan syarat tanda fungsinya harus berlawanan, yakni sebagai berikut. Integral fx dx bawah A atas B sama dengan min integral fx dx bawah B atas A. Apakah hasilnya sama?
sudah tentu sama. Jika tidak percaya, buktikan hasil integral berikut. Integral 2x pangkat 2 dx bawah 1 atas 2 sama dengan min integral 2x pangkat 2 dx bawah 2 atas 1. Sifat penambahan batas. Selain dibalik, kamu juga bisa menambahkan batas-batas integral. Misalnya dari A hingga B menjadi A hingga C. Penambahan batas ini bisa kamu selesaikan dengan sifat berikut. Integral fx dx bawah A atas C sama dengan integral fx dx bawah A atas B ditambah integral fx dx bawah B atas C. Batas A hingga C bisa diuraikan menjadi A hingga B, lalu B hingga C. Penerapan integral tentu. Di dalam matematika, sistem integral tentu ini biasa diterapkan untuk menyelesaikan masalah terkait fungsi kontinu. Misalnya, menentukan luasan di bawah kurva dan menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh beberapa fungsi. Bagaimana caranya? Yuk simak penjabaran di bawah ini. Menentukan luasan di bawah kurva fungsi X yang dibatasi sumbu X. Apakah kamu pernah menjumpai soal-soal yang berkaitan dengan luas daerah di bawah kurva? Jika kurvanya berupa garis lurus, tentu cukup mudah ya, karena kamu bisa menggunakan rumus luas bangun datar. Namun, bagaimana jika kurvanya berupa garis lengkung? Misalnya, daerah S berada di bawah kurva lengkung fungsi X, syarat fungsi X lebih dari 0. Dan di atas sumbu X dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B, seperti gambar diagram fungsi di bawah ini. Seperti ini. Untuk menentukan luasan daerah S, kamu bisa menggunakan sistem integral tentu sebagai berikut. LS sama dengan integral fungsi X dx bawah A atas B. LS adalah luas S dan Fx adalah fungsi kurva. Ingat, jika kurvanya berada di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, maka kamu harus menambahkan tanda negatif di depan persamaan integralnya. Agar semakin paham, simak contoh berikut. Tentukan luas daerah di bawah kurva fungsi X sama dengan X2 ditambah 1 yang dibatasi oleh sumbu X dengan batas bawah X sama dengan min 1 dan batas atas X sama dengan 0. Pembahasan. Mula-mula, gambarkan terlebih dahulu luas daerah yang dimaksud. Seperti ini gambarannya. Lalu, karena luas daerah yang dimaksud berada di bawah kiri sumbu Y, maka kamu harus menambahkan tanda negatif di depan persamaan integralnya, yakni sebagai berikut. LS sama dengan integral fx dx bawah A atas B sama dengan min integral dalam kurung X pangkat 2 ditambah 1 dx bawah min 1 atas 0 sama dengan min dalam kurung 1/3 X pangkat 3 ditambah X bawah min 1 atas 0 sama dengan min dalam kurung 1/3 0 pangkat 3 dikurangi 0 ditambah 1/3 dalam kurung min 1 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan min 1/3 min 1 sama dengan min 2/3 sama dengan 2/3 satuan luas. Jadi luas daerah yang dimaksud adalah 2/3 satuan luas. Menentukan luasan yang dibatasi oleh dua kurva fungsi X dan Gx. Sebelumnya kamu sudah belajar cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi X dan batas sumbu X. Kali ini kamu akan belajar menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva
dengan fungsi yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Gambar seperti ini. Gambar di atas menunjukkan bahwa daerah S dibatasi oleh kurva fungsi X dan Gx dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B. Luas daerah S bisa ditentukan dengan persamaan integral sebagai berikut. Luas S sama dengan integral fungsi X bawah A atas B dikurangi integral Gx bawah A atas B sama dengan integral fungsi X bawah A atas B dikurangi Gx dx dengan ketentuan fungsi X lebih dari sama dengan Gx. Ada poin penting yang harus diperhatikan saat menyelesaikan luas yang dibatasi dua kurva, yakni kurva yang membatasi luas daerah bagian atas berfungsi sebagai fungsi X, sementara kurva yang membatasi luas daerah bagian bawah berfungsi sebagai Gx. Itu artinya penentuan fungsi X maupun Gx tidak boleh asal. Agar semakin paham, yuk simak contoh berikut. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X2 ditambah 3X dan Y sama dengan X2 dengan batas bawah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Pembahasan. Mula-mula kamu harus menggambarkan luas daerah yang dimaksud seperti gambar di bawah ini. Lalu luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X2 ditambah 3X dan Y sama dengan X2 dengan batas bawah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 diberi arsiran warna biru. Dari gambar di atas terlihat bahwa bagian atas daerah yang diarsir dibatasi oleh Y sama dengan min X2 ditambah 3X dan bagian bawahnya dibatasi Y sama dengan X2. Untuk menentukan luas daerah tersebut, gunakan persamaan sebagai berikut. Luas X sama dengan integral fungsi X dikurangi Gx dx bawah A atas B yang jumlah totalnya sama dengan hasil akhir 5/6 satuan luas. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X2 ditambah 3X dan Y sama dengan X2 dengan batas bawah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 adalah 5/6 satuan luas. Contoh soal integral tentu. Contoh soal integral kali ini berkaitan dengan volume benda putar. Contoh soal 1, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X plus 3 dan diputar 360 derajat terhadap sumbu min X dengan batas X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Pembahasan. Volume benda putar bisa kamu tentukan dengan cara berikut. Jadi volume benda putarnya satuan volume. Contoh soal kedua, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 min X2 dan diputar terhadap sumbu min Y sejauh 360 derajat. Pembahasan. Oleh karena diputar terhadap sumbu min Y, maka kamu harus mengubah persamaan fungsi dalam Y. Selanjutnya, tentukan batas-batas sumbu min Y dengan menggambarkan fungsi tersebut pada koordinat Kartesius. Dari kurva di samping diperoleh batas bawahnya Y sama dengan 0 dan batas atasnya Y sama dengan 9. Lalu substitusikan nilai X2 pada persamaan volume kurva yang diputar mengelilingi sumbu min Y. Jadi volume benda putarnya adalah satuan volume. Contoh soal 2, diketahui kurva. Tentukan perbandingan volume benda putarnya jika kurva diputar mengelilingi sumbu min X dan sumbu min Y sejauh 360 derajat dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan 4.
Pembahasan. Mula-mula menggambarkan dahulu bentuk kurvanya agar kamu tahu batas-batasnya dan memenuhi batas sumbu min Y. Jika batas bawah sumbu min X sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 4, maka dihasilkan batas bawah sumbu min Y sama dengan 0 dengan batas atas sama dengan 6. Itu artinya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Lalu tentukan volume benda putar jika kurva diputar jauh 360 derajat terhadap sumbu min X. Selanjutnya, tentukan volume benda putar jika kurva diputar terhadap sumbu min Y sejauh 360 derajat. Substitusikan nilai X2 pada persamaan volume benda putar VY. Dengan demikian, perbandingan antara Vx dan Vy adalah sebagai berikut. Jadi, perbandingan volume benda saat kurva diputar terhadap sumbu min X dan sumbu min Y adalah 5:4. Penerapan ekonomi, surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan F kurung buka Q kurung tutup, jumlah barang yang akan dibeli pada harga tertentu. Contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 min 0,03 P2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Jawabannya adalah sebagai berikut. Surplus produsen adalah suatu keuntungan yang dinikmati produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Seseorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Jawab. P sama dengan 0,50 Q plus 3 Q sama dengan min 6 plus 2 P sama dengan 0 Q sama dengan min 6, Q sama dengan 0 P sama dengan 3 sama dengan P pangkat, PE sama dengan 10, QE sama dengan 14. Selanjutnya adalah lanjutan jawaban dari contoh kasus tersebut. Hasilnya adalah 49 ya guys. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.